pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai pengantar ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri, kali ini kita bersama-sama akan membahas mengenai pemeriksaan status mental. Bersama saya, Zuhratun Ulia, dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas beberapa hal terkait pemeriksaan status mental yang diawali dengan beberapa teknik inisiasi dan berbagai persiapan lainnya. Adapun di sini, perlu saya kemukakan mengenai beberapa disclaimer dalam video edukasi ini. Di antaranya adalah slide ini ditujukan sebagai media pengajaran mahasiswa kedokteran, program profesi kedokteran, pendalaman materi untuk dokter umum dan profesi terkait. Slide dalam materi ini tidak menggantikan pemeriksaan klinis ataupun proses terapi keseluruhan serta pengarahan diagnosis tertentu. Dan dimohon untuk dapat berlatih dan memperdalam materi dari buku teks yang telah dianjurkan. Beberapa referensi buku teks terkait telah disampaikan dalam video yang sebelumnya. Adapun outline pembahasan kita dalam persiapan pemeriksaan dalam psikiatri membahas diantaranya adalah persiapan, tempat duduk, penjelasan, dokumentasi, struktur pemeriksaan, teknik bertanya, memberikan saran, dan apa yang perlu dilakukan setelah pemeriksaan. Sehingga, apakah sudah siap untuk melakukan pemeriksaan psikiatri? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai persiapan pemeriksaan dalam psikiatri. Pemeriksaan psikiatri melibatkan beberapa komponen. Di antaranya, riwayat perjalanan penyakit, pemeriksaan fisik, dan rangkuman status mental. Ketiga komponen ini perlu dicari dan didapatkan selama proses pemeriksaan dari anamnesis yang bisa kita dapatkan melalui autoanamnesis ataupun heteroanamnesis. Setting pemeriksaan pasien psikiatri tidak hanya berada di rumah sakit, melainkan juga bisa muncul dalam setting praktek pribadi, dalam kondisi gawat darurat, ataupun tidak, serta perlu mempertimbangkan apakah kasus tersebut merupakan kasus khusus, di antaranya pada pasien yang mengalami intoksikasi ataupun kondisi lepas zat dari alkohol, narkotik, psikotropika, dan zat adiktif. Kasus khusus berikutnya adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan psikiatri forensik, yaitu merupakan kondisi gangguan jiwa yang berhubungan dengan hukum. Kemudian, kasus khusus berikutnya adalah pada populasi pasien anak dan remaja. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga memerlukan pemeriksaan tersendiri yang khusus dan perlu menyesuaikan dengan situasi ataupun kondisi yang dihadapi. Pada kasus dewasa ataupun lanjut usia, dengan kondisi gangguan fisik tertentu yang mengarah pada kegawatan medis, maka diperlukan kolaborasi antara psikiatri dengan bidang lain yang terkait. Pada kasus-kasus tertentu, tidak dapat dipungkiri hanya memerlukan psikoterapi saja tanpa pemberian psikofarmaka, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaannya. Dan yang terakhir, kasus khusus yang mengarah pada kegawatan psikiatri. Beberapa komponen di antaranya telah kita bahas dalam video sebelumnya. Namun, akan kita rinci kembali dalam beberapa sesi pertemuan yang akan datang. Apa yang perlu kita lakukan selama fase persiapan? Intinya di sini merupakan observasi kondisi ketika kali pertama bertemu dengan seseorang. Sehingga hal ini akan bersifat sangat subjektif. Yang perlu dilakukan adalah memperkenalkan diri
dan anggota lain atau staf pemeriksa yang terlibat dengan menyebut nama dan status. Pastikan saudara mengetahui nama dan hubungan dengan orang yang menyertai pasien. Apakah yang menyertai adalah anggota keluarga, istri, anak, bapak, suami, kakek, ataukah yang tidak langsung berhubungan dengan keluarga, seperti tetangga, aparat keamanan, ataupun dari pihak-pihak lain. Akan lebih baik bila memperkenalkan diri sendiri dengan nama, siapakah Anda yang melakukan pemeriksaan, dan usahakan sebut nama pasiennya dengan jelas. Contoh yang bisa dilakukan di sini adalah, selamat pagi, perkenalkan, saya Dr. U yang bertugas di Polijiwa saat ini. Saya mendapatkan informasi bahwa Bapak atau Ibu atau Saudara, sambil sebutkan nama yang bersangkutan, akan melakukan pemeriksaan saat ini. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Dengan siapa saat ini saya berbicara? Ketika menyampaikan kalimat ini, kita perlu mengambil jeda antar setiap pertanyaan. Perlu kita tunggu dan kita dengarkan dengan seksama apa yang dijawab oleh pasien atau pengantar. Pola pertanyaan berikutnya bisa disampaikan apakah berkenan jika selama pemeriksaan nanti keluarga apa yang mengantar juga tetap berada di sini mendengarkan, atau mana yang lebih nyaman untuk Bapak atau Ibu atau Saudara. Hal ini perlu kita sampaikan karena tidak semua pasien psikiatri datang dengan tidak membawa berbagai permasalahan. Tentu hal ini akan menjaga privasi dari pasien-pasien kita serta kenyamanan yang dimiliki. Ada kalanya seseorang cukup mampu menceritakan ketika bersama orang lain dan sebaliknya. Yang perlu diperhatikan kedua adalah tempat duduk. Apabila memungkinkan, ruang pemeriksaan bisa disertai 2 atau lebih kursi yang nyaman dengan ketinggian yang sama. Mengapa ini penting? Pada kondisi tempat duduk dengan ketinggian yang sama, maka akan terupayakan pola konfrontasi meskipun tidak secara langsung. Sehingga hal ini akan membawa pada suatu kontak mata yang ada kuat antara pemeriksa dengan pasien. Selain itu, pemeriksa juga bisa melihat, mengevaluasi secara objektif dan subjektif dan menyiapkan catatan selama pemeriksaan berlangsung. Setelah persiapan dan kita mempersiapkan tempat duduk juga, maka berikan penjelasan. Sampaikan siapa diri kita dan apa tujuan pemeriksaan. Serta minta persetujuan untuk mendapatkan informasi atau data lain dari informan, serta apabila memungkinkan untuk merencanakan pemeriksaan tambahan ketika kita melakukan pemeriksaan status mental. Berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi di sini tidak terbatas hanya pada catatan rekam medis saja. Pada beberapa kasus khusus yang bersinggungan langsung dengan hukum ataupun dalam kondisi tertentu, dokter diperkenankan untuk membuat suatu rekaman. Kemudian, apabila tercatat dalam suatu bentuk rekam medis, mohon untuk dapat dilengkapi keterangan data yang dibutuhkan, seperti tindakan apa yang telah dilakukan, apa saja yang telah dilakukan selama pemeriksaan, serta perlu ditandatangani. Hal ini penting karena mengikat secara hukum dan legal etis. Kita masuk pada struktur pemeriksaan. Yang pertama,
adalah inisiasi. Seperti yang sudah disampaikan di atas, kita perlu memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pemeriksaan, menjelaskan berapa lama wawancara akan berlangsung, serta apa yang baru Anda ketahui mengenai pasien. Sebagai contoh, selamat pagi, perkenalkan, saya Dr. U yang bertugas di Polijiwa saat ini. Saya mendapat informasi bahwa Bapak akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dihadapi, serta bersama-sama mencari jalan ke depan harus seperti apa. Kurang lebih pemeriksaan nanti akan berlangsung selama 30 menit. Dari catatan yang saya dapat, Bapak merasa tidak nyaman dengan tidurnya. Terkait hal ini, apa yang bisa saya bantu? Pada proses inisiasi ini, membawa kita langsung pada apa yang menjadi keluhan utama dari pasien tersebut. Telah kita pelajari bersama di semester-semester awal bahwa ketika melakukan pemeriksaan medis klinis, kita perlu menggali data identitas, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini akan bersifat rahasia, dan kita perlu menjaga kerahasiaan pasien sebagai ranah dari pertanggungjawaban medis. Ini tetap perlu untuk dilakukan. Yang kemudian kita akan segera masuk dalam proses inisiasi. Berikutnya adalah struktur pemeriksaan yang kedua. Di sini kita memberikan kesempatan pasien untuk menyampaikan riwayat atau keluhan yang dialami. Pemeriksa perlu menggunakan pertanyaan terbuka dan elaborasi yang tepat. Biarkan pasien menyampaikan yang dirasakan. Dimohon untuk para dokter dan pemeriksa tidak segera terburu-buru loncat pada suatu kesimpulan mengenai kondisi yang dialami, karena hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dari pasien serta mengkaburkan gejala atau keluhan yang seharusnya bisa kita dapatkan. Tugas pemeriksa membantu pasien untuk menyampaikan sesuai bahasa atau kata-kata pasien sendiri. Struktur pemeriksaan berikutnya adalah melakukan klarifikasi. Dokter perlu mengulang kembali temuan selama pemeriksaan terkait gejala yang ada. Pemeriksa juga mengeksplorasi hal-hal yang belum disampaikan secara langsung oleh pasien. Sebagai contoh, saya mendengar bahwa Bapak merasa seperti di kepala penuh dengan pikiran yang tidak bisa diatur. Apakah itu seperti pikiran yang berulang atau suara yang datang dari luar? Bagaimana Bapak menghadapi hal tersebut? Adakah pengalaman lain yang dirasa tidak wajar dan terasa ini aneh menurut Bapak? Klarifikasi ini penting sebagai pengarah ke arah mana psikopatologi pasien kita dan mengarah pada suatu diagnosis tertentu. Langkah berikutnya adalah eksplorasi mengenai riwayat latar belakang atau kondisi perjalanan gangguan. Sebagai contoh, Anda menyampaikan merasa kecewa dengan orang lain yang tidak bisa memenuhi ekspektasi Anda mengenai kehidupan. Apa tepatnya yang Anda alami ini? Adakah dari diri Anda yang menerapkan standar nilai atau kebiasaan tertentu yang tidak bisa ditiru orang lain atau orang di sekitar, sehingga Anda merasa kecewa? Penggalian eksplorasi riwayat latar belakang ataupun kondisi perjalanan gangguan ini menjadi sangat penting karena kita akan mencari seperti apa reaksi seseorang ketika menghadapi suatu kondisi stres dalam keadaan penuh tekanan, serta kita mencari tahu seperti apa pola mekanisme defense yang dimiliki oleh seseorang. Dikarenakan adaptasi setiap orang berbeda terhadap permasalahan, maka sikap ataupun tindakan yang dimunculkan juga akan berbeda.
Struktur pemeriksaan berikutnya adalah simpulan. Di sini, dokter perlu mensimpulkan mengenai apa yang disampaikan oleh pasien kepada dokter. Sebagai contoh, jadi telah disampaikan bahwa dokter perlu menyampaikan sesuai dengan keluhan yang disebutkan oleh pasien. Dalam narasi ini dicontohkan bahwa selama 1 bulan terakhir tidak bisa tidur karena selalu teringat kematian pasangan yang sudah menemani 20 tahun terakhir. Sampaikan juga mengenai empati yang dirasakan oleh dokter. Sebagai contoh, saya turut prihatin dengan kondisi yang Bapak alami. Bapak mengeluhkan kondisi sedih, selalu ingin menangis, merasa tidak ada kesenangan dan semangat dalam hidup serta ada keinginan menyusul istri. Hal ini mempengaruhi suasana perasaan, konsentrasi, dan keinginan kerja, sehingga Bapak merasa tidak mampu dan terpuruk. Dalam 1 minggu terakhir, seperti ada suara istri yang mengingatkan Bapak untuk mandi, kerja, seperti yang dilakukan ketika istri masih sehat. Dari yang saya sampaikan ini, adakah yang terlewat, keliru, atau ada yang ingin dikonfirmasi, atau barangkali ada yang belum Bapak sampaikan pada saya? Pada contoh narasi simpulan tersebut, kita memberikan kesempatan untuk melakukan konfrontasi, penegasan kembali, serta meminta konfirmasi adakah yang terlewat dari keterangan yang disampaikan oleh pasien. Pada situasi dan kondisi tertentu, pasien mungkin tidak cukup mampu mengingat keseluruhan gejala ataupun keluhan yang dialami. Ketika dokter memberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi gejala kembali, maka kita telah mengupayakan dan mengusahakan supaya pasien mampu menceritakan kondisinya. Berikutnya adalah melakukan teknik bertanya. Pada umumnya, seorang dokter akan selalu terlatih untuk melakukan pertanyaan terbuka ataupun tertutup. Sama halnya di bidang psikiatri, kita disarankan untuk melakukan pertanyaan terbuka di awal pemeriksaan. Pertanyaan terbuka ini sebagai pola pengulangan dan konfirmasi yang akan menjadikan pasien dapat melanjutkan apa yang menjadi arus pikirnya. Sebagai contoh, bagaimana tepatnya situasi yang dihadapi? Setidaknya saya ingin mendengar supaya tidak keliru dalam memahami yang dirasakan. Salah satu keunggulan dari pertanyaan terbuka adalah memberikan kesempatan bagi pasien untuk bercerita dengan bahasa dan pola arus pikirnya sendiri. Hal ini membutuhkan suatu kejelasan dan rincian mengenai perjalanan gangguan yang dialami. Berbeda dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup di sini akan lebih mengkerucutkan apa yang dialami oleh pasien, serta mengklarifikasi detail atau poin-poin penting, dengan setting terbatas untuk menyempitkan fokus pembicaraan. Sebagai contoh, apakah suasana perasaanmu selalu memburuk ketika pagi hari yang disertai rasa tidak nyaman di tubuh, seperti lelah, tidak bertenaga, seakan bertanya, kok sudah pagi lagi sih? Benar demikian yang dirasakan? Antara pertanyaan terbuka dan tertutup memiliki berbagai sisi positif dan negatif masing-masing. Apabila memang diperlukan dan mampu ditanyakan melalui pertanyaan terbuka, maka hal tersebut bisa dilakukan. Dan ini tergantung kembali pada kondisi pasien masing-masing. Berikutnya adalah bagaimana seorang dokter mampu memberikan saran. Alokasikan beberapa menit waktu di akhir pemeriksaan untuk mendiskusikan diagnosis, penjelasan mengenai kondisi pasien, pemahaman terhadap perjalanan gangguan yang dialami, penyebab, serta rencana terapi atau pemeriksaan dan rujukan jika dibutuhkan. Terkait proses rujukan, hal ini tentu berdasarkan kompetensi masing-masing.
Seperti yang telah kita bahas dalam video sebelumnya mengenai standar kompetensi dokter Indonesia pada tahun 2012 atau berdasarkan kompetensi yang mengacu pada SNPPDI 2019. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kepercayaan pasien terhadap diagnosis yang dikemukakan akan memperbaiki pemahaman bahwa dokter benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan pasien telah menghabiskan waktu di tempat yang tepat. Sebagai contoh, untuk cara memberikan saran adalah sebagai berikut. Setelah saya mendengarkan yang disampaikan tadi, saat ini kondisi yang dialami adalah depresi. Depresi tersebut dirasakan dalam diri sebagai keadaan sedih, tidak ada minat dan kegembiraan, mudah lelah dan tidak bertenaga, meskipun dengan aktivitas yang sama. Beberapa kondisi lain yang dialami seperti sulit tidur, tidak ada nafsu makan, rasanya seperti tidak ada harapan di masa depan terlebih setelah istri meninggal. Hal ini sangat mengganggu kualitas dan perjalanan hidup saat ini. Ketika Bapak menyampaikan pada saya bahwa ada keinginan lebih baik ketika tertidur tidak perlu bangun lagi di keesokan hari, saya menangkap situasi yang sangat tidak nyaman yang Bapak alami hingga terlintas pikiran seperti itu. Saya rasa ada baiknya saat ini kita memulai terapi untuk memperbaiki hal tersebut. Saya akan memberikan obat antidepresan dan menjadwalkan kegiatan psikoterapi yang perlu Bapak jalani. Tentunya, hal ini akan berhasil dengan baik apabila Bapak mau bekerja sama dan mengikuti semua tahapannya. Teknik memberikan saran akan berbeda-beda, bergantung pada pola dan pemahaman dokter terhadap kondisi pasiennya. Apabila pada kondisi tertentu pasien menunjukkan tilikan, insight, atau cara pandang terhadap gangguan jiwanya sangat buruk, maka kita bisa menyesuaikan dengan pola pemberian saran yang tepat sesuai kondisinya. Apakah itu insight atau tilikan? Akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan setelah pemeriksaan? Di sini, proses pemeriksaan tentu tidak berhenti begitu saja ketika pemeriksaan status mental usai. Informasi bisa dikumpulkan dari keluarga, catatan rekam medis sebelumnya, serta minta pendapat pada staf lain yang juga memperhatikan pemeriksaan tersebut. Pada beberapa kondisi, kita diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan dengan staf lain. Dalam kondisi gawat darurat perlu adanya modifikasi teknik pemeriksaan dan harus fokus terlebih dahulu pada masalah utama. Nantinya, pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan ketika kondisi kegawatan telah diatasi. Adapun referensi yang kita gunakan dalam pembahasan kali ini adalah dari buku berikut. Berikutnya, materi ini dapat dipelajari kembali di buku catatan psikiatri. Kita telah sampai pada slide terakhir mengenai pemeriksaan status mental. Berikutnya, kita akan membahas materi yang berbeda, namun masih dalam satu tema, mengenai pemeriksaan status mental part 2 setelah melakukan persiapan. Tetap ikuti video ini dan kita akan belajar bersama-sama. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.